Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petugas KB. Sehat, semangat, luar biasa. Selamat datang di goresan pena petugas KB. Hari itu, suasana desa Kedung Rejo tampak berbeda dari biasanya. Angin semilir membawa aroma tempe goreng dari warung Bu Sarmi, anak-anak berlarian di jalanan kampung, dan suara ayam berkokok terdengar dari ujung gang. Semua tampak biasa saja, sampai sebuah motor dinas meluncur mulus ke halaman balai desa. Motor itu berhenti, dan dari balik helm putih elegan, turunlah seorang perempuan muda. Rambutnya hitam legam, kemejanya rapi dengan logo Dinas Kesehatan Kabupaten, dan wajahnya sukses membuat Pak RW Sudarno yang sedang menyiram tanaman berhenti di tengah ayunan selangnya. "Siapa itu?" bisik Bu Juminten yang baru keluar dari warung. "Itu," katanya penyuluh KB baru dari kecamatan. Namanya Mbak Santi. Pinter, lulusan kesehatan masyarakat, pernah siaran juga di radio kesehatan. Tapi katanya, cantiknya kayak selebgram, jawab Butari dengan mata membelalak. Pak RW yang biasanya tenang dan penuh wibawa, mendadak gugup. Kancing baju batiknya dibetulkan, rambutnya disisir pakai tangan, dan ia berjalan ke arah Mbak Santi dengan gaya yang, entah kenapa jadi kayak remaja baru jatuh cinta. "Selamat datang di desa Kedung Rejo, Mbak," sapa Pak RW sambil mengulurkan tangan. "Terima kasih, Pak RW. Saya Santi, penyuluh KB baru. Saya ditugaskan mendampingi program keluarga berencana di sini," jawab Mbak Santi sambil tersenyum ramah. Senyum itu cukup untuk membuat Pak RW lupa kalau dia sudah punya 3 cucu dan 1 rematik. Iya, program KB ya. Iya, itu penting banget itu. Keluarga harus berencana, gumam Pak RW terbata-bata sambil menahan senyum kikuk. "Maaf, Pak RW, bisa kita mulai perkenalan dengan ibu-ibu PKK hari ini?" tanya Mbak Santi, sopan tapi tegas. "Oh ya, tentu. Langsung saja. Balai desa sudah saya bersihkan tadi pagi. Saya sendiri yang nyapu," kata Pak RW bangga, walau sebenarnya yang nyapu Pak Giman, petugas kebersihan. Sore itu, balai desa penuh sesak. Ibu-ibu PKK berdatangan dengan dandanan serasa mau kondangan. Bahkan Bu Sarmi bawa bantal kecil buat sandaran, biar gak pegal katanya. Mbak Santi berdiri di depan dengan papan presentasi digital sederhana. Suaranya lembut, tapi tegas dan jelas. "Bu ibu semua, kita tahu bahwa program keluarga berencana atau KB sudah lama dicanangkan pemerintah. Sejak tahun 1970-an, lewat kampanye 2 anak cukup, kita diajak membangun keluarga kecil yang sehat dan sejahtera." Pak RW duduk di barisan paling depan, manggut-manggut seolah sudah paham semua, padahal matanya nggak lepas dari gerak tangan Mbak Santi. Tujuan utama KB bukan sekadar mengurangi jumlah anak, tapi memastikan tiap anak yang lahir bisa tumbuh sehat, punya akses pendidikan, dan tidak membuat keluarga kewalahan secara ekonomi, lanjut Santi. Bu Juminten nyeletuk. "Betul itu, Mbak. Wong anak saya ada 5. Semua minta HP baru. Padahal saya aja masih pakai HP yang gak bisa selfie." Mbak Santi pun memutar video singkat sejarah KB. Diperlihatkan bagaimana program ini lahir pada era Orde Baru, saat jumlah penduduk meningkat pesat, dan negara menghadapi tantangan penyediaan pangan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Pada masa itu, kampanye 2 anak cukup menjadi gerakan nasional. Ada mobil keliling, penyuluh KB keliling desa, bahkan sinetron keluarga kecil pun diselipkan pesan KB, jelas Santi. Pak RW mengangguk-angguk lagi, lalu berbisik ke Pak Giman. "Saya dulu ikut donor darah sambil nonton film KB. Romantis sekali masa itu." Mbak Santi melanjutkan, "Kini, tantangan kita berbeda. Generasi muda mulai lupa pentingnya KB. Banyak yang berpikir KB itu sudah gak relevan. Padahal justru sekarang, di era digital dan ekonomi sulit, program KB lebih penting dari sebelumnya." Mbak Santi lalu menjelaskan tugas penyuluh KB. "Tugas saya bukan hanya membagi brosur atau pasang banner, tapi membangun komunikasi dengan keluarga-keluarga, membantu ibu-ibu memahami pilihan kontrasepsi, mengajak para ayah untuk ikut berperan, dan memastikan setiap anak lahir dengan harapan hidup yang baik." Pak RW bertepuk tangan pertama, terlalu semangat, sampai nyenggol gelas air mineral. Air tumpah ke celana Pak Giman. Tapi semua tetap hikmat atau pura-pura hikmat. Usai presentasi, sesi tanya jawab dibuka.
Tapi seperti biasa, warga Karangrejo lebih suka nyeleneh daripada serius. Bu Tari angkat tangan. Mbah, kalau anaknya udah 5 tapi masih nambah terus, itu masih bisa ikut KB atau udah telat? Saya bilang, Bu, KB itu bukan cuma buat yang mau mencegah kehamilan, tapi juga buat yang ingin mengatur jarak kehamilan agar tubuh ibu tetap sehat dan anak-anak bisa dibesarkan optimal, jawab Santi. Pak RW nyeletuk, kalau saya, Mbah, saya udah gak KB, saya KBT, keluarga besar tapi bahagia. Seluruh balai desa tertawa. Mbah Santi ikut tersenyum. Kalau sudah bahagia, tinggal bantu tetangganya supaya juga bahagia dengan 2 anak yang sehat ya, Pak. Rencana aksi. Langkah pertama bersama Mbah Santi. Di akhir acara, Mbah Santi menyampaikan rencana tindak lanjut. Pendataan ulang pasangan usia subur. Kelas KB untuk ibu dan ayah setiap bulan. Pojok konsultasi kontrasepsi gratis. Kampanye digital, KB gaya baru, bukan sekadar 2 anak. Pak RW langsung menyatakan dukungan. Saya siap dampingi Mbah Santi keliling kampung. Maksudnya mendampingi program KB. Bu Juminten langsung menyikut Pak RW. Ingat umur, Pak. Matahari mulai tenggelam. Suasana balai desa berangsur tenang. Tapi di hati warga, terutama Pak RW, hari ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Bagi warga Kedungrejo, kehadiran Mbah Santi bukan hanya membawa brosur dan banner, tapi juga harapan bahwa membangun keluarga kecil, sehat, dan sejahtera itu bukan mimpi. Dan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu penyuluh yang tahu caranya menyentuh hati masyarakat, meski kadang membuat Pak RW kelabakan sendiri. Sejak kedatangan Mbah Santi, penyuluh KB cantik dari kecamatan, desa Kedungrejo terasa seperti desa di sinetron. Selalu ada yang baru, selalu ada yang heboh. Dalam waktu seminggu, jumlah peserta senam lansia naik 200%, dari 5 orang menjadi 15, termasuk Pak RW Sudarno. Pak RW, jenengan kok sekarang rajin banget ikut senam? Tanya Bu Juminten curiga sambil mengatur napas di tengah-tengah gerakan senam otot pinggul. Itu biar badan tetap bugar, Bu. Kan sebagai pemimpin harus jadi contoh, jawab Pak RW, padahal jelas-jelas sejak senam dipimpin Mbah Santi, dia belum pernah absen. Hari Jumat pagi, balai desa kembali dipenuhi warga. Kali ini, Mbah Santi akan mengadakan penyuluhan metode kontrasepsi. Di papan tulis sudah terpampang gambar alat kontrasepsi, dari pil, suntik, kondom, spiral, IUD, sampai MOW dan MOP. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sapa Mbah Santi. Pagi, Mbak. Jawab peserta serempak, dengan volume tak kalah dari konser dangdut. Pak RW, yang sudah siap dari subuh dan duduk di barisan paling depan, bahkan sudah membawa catatan kecil bertuliskan, pertanyaan penting KB. Tapi saat Mbah Santi mulai menjelaskan, dia malah lebih sibuk memperhatikan warna lipstik sang penyuluh daripada diagram spiral di papan. Metode kontrasepsi ada 2 jenis besar, kata Mbah Santi. Yang pertama, bersifat sementara, seperti pil, suntik, kondom, dan IUD. Yang kedua, bersifat permanen, seperti MOW, tubektomi, dan MOP, vasektomi. Bu Sarmi angkat tangan. Mbah, itu IUD yang spiral-spiral itu ya? Saya takut kebolot. Tawa pun pecah. Mbah Santi tetap tersenyum sabar. IUD memang berbentuk kecil dan dimasukkan ke rahim, tapi dilakukan oleh tenaga medis dan sudah terbukti aman. Justru banyak ibu yang cocok karena praktis dan tidak mengganggu aktivitas harian. Pak RW mengangkat tangan. Kalau MOP itu, apa gak sakit, Mbah? Tidak, Pak RW. MOP atau vasektomi adalah prosedur yang sangat aman dan tidak mengganggu kemampuan laki-laki dalam beraktivitas atau hal-hal lainnya, jawab Mbah Santi, memilih kata hati-hati sambil senyum diplomatis. Pak RW menunduk sambil senyum-senyum sendiri, sementara Bu Juminten dari belakang membisik. Walah, Pak RW, jangan ngaret bisa steril biar tambah gaya ya, umur juga udah lewat masa subur. Mbah Santi melanjutkan dengan menjelaskan mitos dan fakta seputar KB yang masih beredar di masyarakat. Mitos pertama, KB bikin mandul. Itu tidak benar. Metode KB hanya mengatur kehamilan, bukan menghentikan fungsi reproduksi secara permanen, kecuali metode permanen seperti MOW dan MOP. Mitos kedua, KB bikin gemuk. Nah, ini sering jadi keluhan. Lanjutnya, Bu Retno nyeletuk, saya suntik 3 bulan,
kok berat badan saya naik terus? Mbak, baju daster aja minta ampun. Itu bisa jadi bukan dari suntikan, Bu. Bisa dari pola makan yang berubah atau kurang aktivitas. Tapi kalau merasa tidak cocok, bisa pindah metode lain. Kita bisa konsultasikan bersama. Mitos ketiga, KB itu hanya urusan ibu-ibu. Ini juga keliru. Bapak-bapak juga harus terlibat. Ingat, mencegah kehamilan itu tanggung jawab bersama. Semua langsung menoleh ke arah Pak RW yang sedang mengunyah permen. Ia buru-buru menegakkan duduk dan berkata, "Iya, betul sekali, Mbak. Laki-laki juga harus siaga." Saya setuju banget. Sesi tanya jawab pun dibuka. Pak Darto angkat tangan. "Mbak, kalau saya pakai kondom 2 lapis, biar makin aman, boleh gak?" Justru itu salah, Pak. 2 kondom malah berisiko sobek karena gesekan. Cukup 1 yang benar-benar sesuai ukuran dan cara pemakaian, jawab Santi sambil menahan geli. Pak RW juga tak mau kalah. "Mbak, kalau sudah tua tapi masih merasa bergairah, masih perlu ikut KB gak?" Mbak Santi terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, "KB tetap relevan selama masih aktif secara seksual dan belum menopause secara medis, Pak. Tapi, biasanya risiko kehamilan juga menurun seiring usia. Jadi bisa didiskusikan lebih lanjut." Bu Juminten nyeletuk dari belakang, "Pak RW, emangnya siapa yang mau diajak KB bareng? Mbak Santi, jangan mimpi siang bolong." Pak RW langsung tersedak permen. Seluruh balai desa tertawa sampai Bu Sarmi hampir jatuh dari kursi plastik. Untuk menjelaskan lebih nyata, Mbak Santi membawa boneka manekin kecil dan replika alat kontrasepsi. Ia menjelaskan cara kerja IUD, lokasi penyuntikan KB, dan cara memakai kondom dengan benar, tentunya dengan gaya sopan, profesional, dan tetap santai. Namun, suasana berubah canggung ketika beberapa bapak-bapak mulai bisik-bisik sendiri. "Mbak, itu bonekanya bisa dibawa pulang gak? Buat edukasi di rumah," kata Pak Jono dengan nada tak meyakinkan. Mbak Santi tersenyum. "Bonekanya milik puskesmas, Pak. Tapi saya bisa bantu buatkan poster edukasi untuk bapak-bapak nanti." Di bagian akhir, Mbak Santi menegaskan, program KB itu bukan paksaan. Tidak ada pemaksaan metode apapun. Yang kita dorong adalah kesadaran bahwa merencanakan keluarga, mengatur jarak kelahiran, dan memilih metode yang cocok adalah hak dan kewajiban bersama. Ikut KB bukan karena disuruh, tapi karena sadar ingin hidup lebih sehat dan sejahtera. Warga tampak mengangguk-angguk. Kali ini, tatapan mereka lebih fokus ke layar presentasi, bukan ke bulu mata Mbak Santi. Usai acara, Pak RW memberanikan diri mendekati Mbak Santi yang sedang merapikan peralatannya. "Mbak, kalau butuh bantuan apa saja saya siap," katanya, sedikit grogi. "Terima kasih, Pak RW. Saya sangat terbantu dengan dukungan Bapak selama ini. Apalagi semangat Bapak dalam mendukung program KB luar biasa," jawab Santi tulus. Pak RW senyum-senyum, tapi ketika hendak lanjut bicara, tiba-tiba datang seorang pria muda berpakaian rapi, petugas dinas KB dari kabupaten yang rupanya adalah tunangan Mbak Santi. "Sayang, kita jadi makan siang di tempat sate yang kemarin?" tanya pria itu santai sambil menyalami Pak RW. Pak RW membeku. Senyumnya perlahan luntur seperti baliho lama kehujanan. Cinta tak tersampaikan. Bu Juminten yang melihat kejadian itu dari jauh langsung membatin. Pak RW gagal move on. Disangkanya cinta lokasi, ternyata cuma ilusi. Meski hatinya patah, Pak RW tetap profesional. Ia memimpin rapat RT sore harinya dan dengan mantap menyatakan, program KB harus kita dukung. 2 anak cukup. Lebih dari 2? Ya, tergantung rezeki dan kesiapan. Warga bertepuk tangan. Kali ini bukan untuk Mbak Santi, tapi untuk Pak RW yang berhasil menahan luka demi cita-cita keluarga sejahtera. Dipimpin oleh Mbak Santi yang makin digandrungi karena bukan hanya cantik, tapi juga sabar dan cerdas. Kader-kader semangat seperti mau study tour. Bahkan Bu Sarmi sampai pakai tas selempang baru, khusus buat bawa brosur. Dan pagi itu, langit desa Kedung Rejo mendung tapi hati para kader PKK justru cerah ceria. Kenapa? Karena hari itu mereka memulai aksi besar. Operasi Gedor Pintu, program penyuluhan KB langsung ke rumah-rumah warga. Kondom gratis. Sementara itu, Pak RW Sudarno,
Meski hatinya masih nyesek setelah tahu Mbak Santi punya tunangan, tetap ikut. Alasannya, mendampingi program, tapi warga tahu, kalau rumah yang dikunjungi janda muda, pasti Pak RW langsung paling depan. Rumah pertama yang mereka datangi adalah milik Bu Yati, ibu 2 anak, suaminya kerja serabutan di luar kota. "Assalamualaikum, Bu Yati," sapa Mbak Santi sambil mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk. "Waalaikumsalam, Mbak Santi. Masya Allah, saya kira artis TV," jawab Bu Yati sambil senyum malu-malu. Mereka dipersilakan masuk. Di ruang tamu sederhana, Mbak Santi membuka pembicaraan. "Bu Yati, saya kesini bersama kader dan Pak RW untuk ngobrol santai soal kesehatan keluarga, terutama program KB. Boleh ya?" Boleh, Mbak. Tapi, saya malu ngomong soal KB, nanti dikira saya gak tahu diri," jawab Bu Yati lirih. Mbak Santi tersenyum. "Justru karena ibu peduli, ibu harus tahu hak-hak ibu dalam merencanakan keluarga. KB itu bukan aib, Bu. Itu tanggung jawab bersama." Pak RW ikut menimpali. "Sok bijak. Betul, Bu. KB itu bukan dosa. Yang dosa itu, kalau punya anak banyak tapi gak bisa ngasih makan dan sekolah." Semua tertawa. Bahkan Bu Yati akhirnya terbuka. Ia bercerita soal ketakutannya pakai KB suntik karena katanya bisa gemuk kayak lemari. "Itu mitos, Bu," jelas Mbak Santi. "Kalau gak cocok, bisa ganti metode. Ada pil, spiral, kondom, bahkan metode alami seperti mengatur masa subur. Yang penting, kita diskusi terbuka dan disesuaikan dengan kondisi." Rumah kedua, milik Bu Murni, janda 2 anak yang dikenal kalem dan rajin ikut pengajian. Saat Mbak Santi mulai bicara soal kontrasepsi, Bu Murni langsung gelagapan. "Maaf, Mbak, saya gak mau pakai KB. Dulu ibu saya pernah bilang, kalau KB bisa bikin rahim kering. Saya takut gak bisa punya anak lagi kalau nikah lagi." Mbak Santi mengangguk sabar. "Itu salah satu mitos yang banyak beredar, Bu. Semua metode KB yang resmi dan medis tidak membuat rahim rusak. Justru, KB membantu menjaga kesehatan reproduksi." Bu Sarmi, kader senior, ikut bicara. "Saya dulu juga takut. Tapi setelah ikut KB spiral, saya justru lebih sehat. Sekarang anak saya 2, dan dua-duanya sudah kuliah." Pak RW tampak hikmat, tapi matanya berkedip saat melihat Bu Murni menyajikan teh manis dengan kue cucur. "Saya bantu angkat gelas, Bu. Biar gak tumpah," kata Pak RW. Padahal jelas gelasnya cuma 1 dan gak berat-berat amat. Salah satu kelebihan Mbak Santi adalah pendekatannya yang manusiawi. Ia tak datang seperti dokter yang kaku, tapi seperti sahabat yang bisa diajak curhat. "Bu, saya tahu pembicaraan soal KB kadang membuat kita risih. Tapi saya di sini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk dengar dan bantu. Kalau ibu ragu, kita bisa diskusi pelan-pelan." Pendekatan ini sangat efektif. Di rumah Bu Tati, yang tadinya menolak bicara soal KB karena suaminya galak, akhirnya mau buka suara. "Suami saya bilang, KB itu bikin saya jadi gak nurut kodrat. Katanya, perempuan harus siap hamil kapanpun," kata Bu Tati dengan mata berkaca-kaca. Pak RW sempat hendak komentar, tapi Bu Sarmi menyenggolnya duluan. "Sabar, Pak. Ini waktunya dengerin, bukan menggombal." Mbak Santi menjawab lembut. "Bu, dalam rumah tangga yang sehat, perempuan punya hak atas tubuhnya. Suami dan istri harus saling menghargai. Kita bisa bantu ibu ajak suami ikut penyuluhan nanti." Kader PKK terbukti jadi ujung tombak gerakan ini. Dengan gaya khas emak-emak, mereka menyisipkan penyuluhan KB saat arisan, tahlilan, bahkan sambil bikin onde-onde. Bu Juminten, misalnya, punya trik. Tiap kali ngerumpi, dia sisipkan edukasi. "Enduk, kamu kemarin cerita capek ngurus anak 3 ya? Nah, itu kenapa kita perlu KB, biar punya waktu buat ngerawat diri juga." Bu Sarmi bahkan bikin pantun. "Anak 2 cukup di hati. Kalau lebih bisa puyeng sendiri. KB itu bukan hobi, tapi jalan hidup yang lebih pasti." Pak RW sampai mengangguk-angguk sambil tepuk tangan. "Wah, bisa dipakai buat slogan RT nanti." Satu kejadian lucu terjadi di rumah Bu Sri, janda muda yang tinggal sendiri. Ketika Mbak Santi menjadwalkan kunjungan ke sana,
tiba-tiba rombongan jadi 2 kali lipat. Termasuk Pak RW yang mendadak bawa kamera saku, buat dokumentasi. Pak RW, kenapa Bapak ikut? Ini kan khusus kader perempuan, tanya Bu Sarmi. Ini, bagian dari monitoring saya sebagai RW. Harus tahu langsung kondisi warga, elaknya sambil menyeka keringat. Padahal belum apa-apa sudah ngos-ngosan. Bu Sri yang kalem dan manis hanya senyum. Silakan masuk, Mbah. Tapi maaf rumah saya kecil. Begitu duduk, Pak RW langsung buka catatan dan pura-pura tanya. Bu Sri, Bapak mau tahu, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi dalam mengakses informasi KB? Mbak Santi melirik tajam. Pak RW, biar saya yang tanya ya. Iya, saya cuma bantu-bantu, kata Pak RW sambil tertunduk, seperti anak kecil kena tegur guru BP. Setelah 2 minggu menjalankan operasi gedor pintu, hasilnya mulai terasa. 20 pasangan mendaftar konseling KB. 8 ibu yang sebelumnya menolak KB akhirnya setuju ikut penyuluhan lebih lanjut. 3 bapak, yang awalnya ogah, mulai diskusi dengan istri soal metode kontrasepsi. Yang paling mengharukan adalah pesan suara yang dikirim Bu Tati lewat WhatsApp ke grup kader. Terima kasih Mbak Santi dan ibu-ibu semua. Suami saya akhirnya setuju pakai kondom setelah kita ngobrol pakai brosur dan video dari penyuluhan. Rasanya lega, saya merasa lebih dihargai sebagai istri. Mendengar itu, seluruh grup PKK langsung membalas dengan stiker, peluk virtual, dan semangat KB. Di akhir pekan, Mbak Santi mengumpulkan semua kader dan Pak RW untuk refleksi. Saya bangga dengan ibu-ibu semua. Operasi gedor pintu bukan sekadar mengetuk pintu rumah, tapi mengetuk hati dan pikiran. Kita bukan sekadar menyebar brosur, tapi membuka harapan baru. Pak RW yang duduk di ujung meja, kali ini tak menggoda. Ia justru serius menulis catatan di buku kecilnya. Maaf kalau saya kadang terlalu antusias, katanya malu-malu. Mbak Santi tersenyum. Yang penting antusiasnya diarahkan ke yang benar. Ya Pak RW. Bu Juminten nyeletuk. Lah iya, daripada kebanyakan ngawasin janda. Tawa pun pecah, menutup hari itu dengan hangat. Hari itu, suasana RT 05, Desa Kedung Rejo, mendadak riuh lebih dari biasanya. Bukan karena arisan, bukan juga karena ayam Bu Sarmi hilang lagi, tapi karena pengumuman dari kantor desa yang disampaikan langsung oleh siapa lagi kalau bukan Mbak Santi. Dengan suara tenang namun penuh semangat, ia menyampaikan kabar lewat pengeras suara dari balai desa. Assalamualaikum, warga RT 05 yang saya cintai. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, kami mengadakan lomba keluarga teladan 2 anak. Yuk, tunjukkan bahwa keluarga kecil itu hebat, sehat, dan bahagia. Tak sampai 5 menit setelah pengumuman itu, WA grup RT langsung meledak. Bu Juminten, lomba 2 anak? Lah anakku 4, mesti disimpen 2. Bu Sarmi, bisa gak ya minjem anak tetangga yang 2 itu? Bu Retno, aku mau ikut, tapi anakku 1 masih di kandungan. Bisa dihitung 2 gak kalau sambil hamil? Sementara itu, di kediaman Pak RW Sudarno, suasana lebih serius. Ia duduk merenung di ruang tamu, menatap foto-foto keluarga di dinding. 4 anak, 6 cucu, 2 kambing peliharaan, dan 1 kenangan patah hati karena Mbak Santi. Tapi tiba-tiba, muncul ide nekat, daftar lomba juga. Siapa tahu bisa impres Mbak Santi. Besoknya, balai desa penuh warga yang mendaftar lomba. Tapi begitu ditanya, anaknya berapa? Semua mulai berdalih. Aduh Mbak Santi, saya memang punya 3, tapi yang 1 itu anak tetangga, sering nginep di rumah, ucap Bu Sarmi dengan nada meyakinkan. Bu Tari malah datang sambil membawa bantal diselipkan di perutnya. Saya ini sedang hamil, Mbah. Anak kedua dalam proses. Kan bisa dihitung 2 anak ya? Katanya sambil senyum penuh harap. Pak RW ikut hadir di barisan belakang. Diam-diam ia menyodorkan formulir ke panitia. Pak RW, ini daftar lomba juga? Tanya Bu Sarmi curiga. Iya, kan saya kepala keluarga. Harus jadi teladan. Jawabnya sok tegas. Padahal kertas formulirnya ditulis tergesa dan nama anak keempat sengaja ditulis dengan tinta pudar. Melihat antusiasme warga, yang setengahnya ngaco, Mbak Santi memutuskan menggelar penyuluhan kilat soal manfaat keluarga kecil. Bapak Ibu,
Kenapa kita mengangkat lagi slogan 2 anak lebih baik? Karena memang terbukti, keluarga kecil lebih mudah fokus membesarkan anak dengan kualitas. Jelasnya sambil menunjukkan data nasional. Data BKKBN 2023 menunjukkan bahwa keluarga dengan 2 anak cenderung memiliki indeks kesejahteraan lebih tinggi dibanding keluarga dengan 4 anak atau lebih. Ia tunjukkan grafik, semakin banyak anak, semakin tipis anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan makanan bergizi. 2 anak memungkinkan kita memberi pendidikan yang baik, perhatian emosional yang cukup, dan pengawasan tumbuh kembang yang lebih optimal, tambahnya. Bu Retno nyeletuk. Pantes anak saya yang keempat lebih galak. Soalnya saya udah capek pas ngurusin dia. Saat Mbak Santi membuka sesi tanya jawab, Bu Juminten yang masih dendam lama langsung angkat tangan. Saya mau nanya, Mbak, kalau kepala RT daftar lomba keluarga 2 anak tapi anaknya ada 4, itu boleh gak ya? Suasana hening. Semua menoleh ke arah Pak RW. Mbak Santi menahan senyum. Pak RW, memang anak Bapak ada berapa? Tanya Mbak Santi dengan nada datar. Pak RW grogi. Kalau dihitung dari 1 rumah, 2, yang 2 lagi sudah menikah. Udah bukan tanggung jawab saya. Udah pisah kakak. Tawa meledak. Bahkan Pak Udin sampai batuk karena ketawa sambil minum teh panas. Pak RW pintar juga ya mainnya kakak, celetuk Bu Sarmi. Panitia lomba, dipimpin Mbak Santi dan kader PKK, mulai melakukan verifikasi lapangan. Di rumah Bu Tari, anak ketiga disuruh ngumpet di belakang lemari. Bu, ini anak siapa yang celingukan dari belakang lemari? Tanya Bu Sarmi sambil mengintip. Itu, anak tetangga. Main kesini aja, Mbak. Jawab Bu Tari panik. Di rumah Pak Darto, cucu disuruh pura-pura anak. Tapi karena kelihatan jelas beda umur, langsung ketahuan. Pak RW sempat panik saat panitia mau datang ke rumah. Ia buru-buru menyembunyikan foto anak bungsunya dan mengganti figura dengan gambar peta Indonesia. Malam hari, Mbak Santi duduk di beranda rumah dinas, menuliskan catatan lapangan. Pak RW yang sedang lewat berhenti, pura-pura mengecek saluran air. Lagi apa, Mbak? Tanyanya basa-basi. Nulis laporan lomba. Pak, banyak warga antusias. Tapi ya itu, masih banyak yang belum paham esensi keluarga kecil, jawabnya pelan. Pak RW duduk di anak tangga. Saya dulu juga gak paham, Mbak. Dulu mikir banyak anak banyak rezeki. Tapi ya, makin kesini, makin sadar. Anaknya banyak, tapi rezeki malah terbagi-bagi, sampai emosi juga ikut kebagi. Mbak Santi menatap Pak RW. Gak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang mau berubah. Teladan itu bukan hanya dari jumlah anak, tapi dari sikap memperbaiki diri. Pak RW mengangguk. Kali ini, bukan demi gombal, tapi karena memang tersentuh. Seminggu kemudian, saat acara puncak lomba diumumkan, warga kembali berkumpul di balai desa. Panggung dihias sederhana, dengan banner besar bertuliskan, Keluarga Teladan 2 Anak, menuju Desa Sejahtera. Pemenang lomba kali ini adalah keluarga Pak Budi dan Bu Mira, dengan 2 anak usia sekolah, aktif di posyandu, dan rutin ikut program KB, kata Mbak Santi sambil menyerahkan piagam. Pak RW berdiri dan ikut tepuk tangan. Tapi kali ini dengan lapang dada. Saya mundur dari lomba demi kejujuran dan demi Mbak demi masyarakat, katanya sambil tertawa kecil. Menutup acara, Mbak Santi menyampaikan pesan. Bapak Ibu, slogan, 2 anak lebih baik, bukan soal jumlah semata, tapi soal kualitas. Soal bagaimana kita bisa hadir untuk anak-anak, memberi mereka ruang tumbuh yang sehat dan dukungan yang cukup. Program KB bukan larangan punya banyak anak, tapi ajakan untuk berpikir panjang, merencanakan masa depan, dan hidup seimbang. Warga mengangguk, bahkan Bu Juminten yang biasanya sinis, kali ini serius. Sore itu, warga pulang dengan membawa oleh-oleh, brosur KB, makanan ringan, dan yang paling penting, kesadaran baru. Di rumahnya, Pak RW menurunkan foto-foto lama anak-anaknya. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diganti dengan foto keluarga lengkap. 4 anak bukan dosa. Tapi kalau saya bisa ulang waktu, mungkin saya akan mulai dari 2 dulu, dan lebih terencana. Di luar rumah, anak-anak kecil berlarian, sambil menyanyikan lagu baru dari acara tadi. 2 anak cukup. Jangan dipaksa,
punya rencana bikin bahagia. KB itu bukan soal larangan, tapi soal masa depan. Jangan dilupakan. Setelah drama lomba keluarga teladan 2 anak, warga RT 05 masih sering membahas satu hal, kenekatan Pak RW Sudarno daftar lomba meski anaknya ada 4. Hebat juga Pak RW. Demi Mbak Santi, rela pura-pura punya 2 anak, komentar Bu Juminten di warung kopi sambil mengunyah kerupuk lele. Tapi akhirnya sadar juga. Sakit sih, tapi kan yang penting elegan, sambung Bu Sarmi, penuh semangat gosip. Sementara itu, di rumahnya, Pak RW sedang duduk di teras, menatap langit. Di sebelahnya, ada buku agenda tulis-menulisnya. Di halaman paling belakang, coretan besar berbunyi, Mbak Santi, data kependudukan, bukan cinta. Hari-hari berikutnya, aura Pak RW sedikit berubah. Senyumnya lebih tenang, tidak lagi salah tingkah tiap melihat Mbak Santi lewat. Ia mulai menata ulang fokus hidupnya, mulai rajin baca ulang modul KB dan menonton video YouTube BKKBN. Bahkan, ia ikut kelas daring, pemimpin lokal dalam penguatan keluarga berencana. Bu Juminten sampai berkata, kalau tahu patah hati bikin Pak RW jadi produktif begini, seharusnya ditolak cinta dari dulu-dulu. Di rapat RT minggu berikutnya, Pak RW tampil beda. Dengan kemeja batik yang disetrika rapi dan semangat membara, ia berdiri di depan warganya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya umumkan, RT 05 resmi jadi RT Siaga KB. Warga langsung bertepuk tangan. Ada yang bingung, ada yang penasaran. Pak RW melanjutkan, RT Siaga KB artinya kita jadi RT yang siap mendukung warganya untuk membangun keluarga kecil, sehat, dan sejahtera. Bukan sekadar slogan, tapi aksi nyata. Program RT Siaga KB yang dicanangkan Pak RW bersama Mbak Santi dan kader PKK punya sejumlah strategi cerdas. 1. Pojok konsultasi KB di Posyandu. Disiapkan tempat untuk ibu bapak yang ingin konsultasi kontrasepsi atau merencanakan jarak kehamilan. Dilengkapi brosur, boneka edukatif, dan bahkan kondom dalam wadah lucu berbentuk telur. 2. Senam KB bareng suami istri. Digelar tiap Sabtu pagi. Tidak hanya untuk emak-emak, tapi juga untuk bapak-bapak. Musiknya, remix, 2 anak lebih baik, campur dangdut koplo. 3. Ngaji keluarga sehat. Bersama tokoh agama desa, warga diajak diskusi bahwa merencanakan keluarga juga bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab. 4. Tantangan, piring sehat anak. Keluarga diminta mengirim foto isi piring makan anak selama 7 hari. Yang paling seimbang dapat hadiah bibit sayur dan ayam petelur. Pak RW mengajak tokoh-tokoh lokal ikut terlibat. Bahkan Pak Kiai Safrudin, yang biasanya hanya bicara soal fikih, kali ini ikut menyisipkan materi, merencanakan keluarga dalam Islam, dalam ceramah Jumat. Merencanakan jumlah anak itu bukan menolak rezeki, tapi bagian dari ikhtiar agar rezeki itu bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya, katanya dalam khutbah yang bikin Pak RW senyum sambil mencatat. Ketua Karang Taruna juga dilibatkan. Mereka membuat mural di tembok balai desa bertuliskan, 2 anak lebih baik, tapi 1 cinta seumur hidup lebih mantap. Entah siapa yang usul kalimat kedua. Mbak Santi, meski tetap fokus pada edukasi, ikut merancang kampanye kreatif agar pesan KB tak membosankan. Maka muncullah ide-ide gila. Video TikTok edukasi KB dengan filter kuping kelinci dan suara dub, aku KB biar bisa ngasih anak yang terbaik. Stand up komedi KB di malam minggu, dengan bintang tamu Pak Jono yang bercerita tentang perjuangannya pakai kondom sambil takut salah arah. Lomba meme KB dengan hadiah pulsa dan sembako. Meme paling viral, banyak anak banyak gaya. Duitnya, hanya Tuhan yang tahu. Salah satu fokus program RT Siaga KB adalah mengubah cara pandang bapak-bapak. Selama ini, banyak yang menganggap KB urusan emak-emak. Maka, Pak RW mengumpulkan para suami dalam forum informal bertajuk Ngopi Bareng, Ngobrol KB. Di sana, Pak RW buka suara, saya akui dulu saya cuek, tapi sekarang saya sadar, saya bisa bantu istri saya memilih metode KB yang nyaman. Saya bisa ikut merencanakan, bukan cuma menonton. Pak Darto nyeletuk, lah saya malah takut dimarahin istri kalau ikut campur urusan rahim. Mereka tertawa, tapi akhirnya, diskusi jadi refleksi. Banyak bapak akhirnya mendaftar konseling KB pasangan. Sebulan setelah program dijalankan,
tim dari kecamatan datang meninjau. Mereka terkesan dengan semangat warga RT 05. Ini yang kami harapkan dari RT Siaga KB. Bukan hanya sosialisasi, tapi gerakan komunitas yang hidup, kata Ibu Camat. RT 05 dinobatkan sebagai percontohan RT Siaga KB se-Kecamatan Laraswangi. Di malam penganugerahan, warga berkumpul di lapangan. Acara ditutup dengan orasi Pak RW. Warga RT 05 yang saya cintai, mungkin cinta saya pada Mbak Santi gagal, tapi cinta saya pada kampung ini harus terus menyala. Tepuk tangan bergemuruh. Mbak Santi menahan tawa di balik panggung. Kini, warga RT 05 tak hanya tahu soal kontrasepsi, tapi benar-benar paham makna merencanakan keluarga. Anak-anak tumbuh sehat, emak-emak lebih tenang, dan bapak-bapak mulai berhenti pura-pura gak dengar saat diajak diskusi KB. Pak RW resmi move on. Ia kini sibuk dengan program baru, Kampung Gizi Mandiri, hasil kolaborasi dengan Mbak Santi yang akhirnya akan pindah tugas ke desa lain. Di hari perpisahan, Mbak Santi memberikan kenang-kenangan, sebuah plakat kecil bertuliskan, "Untuk Pak RW Sudarno, kepala RT yang patah hati, tapi berani memimpin." Keluarga kecil bukan sekadar dua anak, tapi tentang pilihan sadar, cinta yang bertanggung jawab, dan masa depan yang dirancang bersama. Dan di Desa Kedung Rejo, semua itu dimulai dari satu penyuluh KB dan satu RW yang, akhirnya, sadar bahwa cinta bisa berubah bentuk, tapi pengabdian harus tetap utuh. Demikian info KB kali ini. Semoga informasi yang kami berikan memberikan manfaat dan hiburan untuk kita semua. Salam sehat berencana untuk yang sudah memberikan support dan subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.